Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya. Selamat siang sebelumnya para sahabat Zakat TV. Mudah-mudahan para sahabat diberkahi oleh Allah kesehatan dan lain sebagainya yang baik-baik insya Allah. Nah gitu. Jadi bersama saya Dr. Agung. Kali ini kita akan membahas tentang temanya adalah mencegah cuci darah. Nah gitu. Jadi sebelumnya cuci darah itu bagi masyarakat masih merupakan momok yang menakutkan, gitu. Tapi pada dasarnya cuci darah ini bisa kita hindari. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menceritakan dulu bagaimana sih seseorang itu bisa menjadi atau terkena penyakit ginjal sehingga cuci darah. Jadi secara medis cuci darah itu adalah tindakan yang memang harus dilakukan bagi orang-orang yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Menurun seberapa jauh? Secara hitungannya itu ada grade-grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dari grade 1 sampai grade 5 kita bisa jabarkan secara singkat. Seseorang itu bisa kita katakan mungkin sudah harus melakukan tindakan cuci darah itu pada saat dia sudah mencapai grade 4, grade 5. Nah, kadang-kadang cuci darah ini di masyarakat itu masih dianggap hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada keluarganya atau pada dirinya sendiri. Padahal secara klinis, secara medis itu sudah terbukti bahwasanya memang pasien itu sudah mengalami namanya gagal ginjal. Jadi cuci darah itu memang sampai saat ini merupakan terapi yang utama bagi pasien-pasien gagal ginjal. Nah, sebenarnya ada terapi yang lebih bagus lagi, yaitu terapi transplantasi ginjal. Cuma ada beberapa kesulitan sehingga tidak bisa kita lakukan secara secara massal bagi masyarakat, karena ada beberapa kondisi, syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi dahulu. Tapi cuci darah itu bisa kita lakukan di rumah sakit yang memang memiliki instalasi khusus untuk layanan cuci darah. Nah, jadi seperti itu. Cuci darah itu terkadang bisa kita lakukan 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi memang ketika seseorang sudah didiagnosa gagal ginjal, maka terapinya itu adalah untuk yang namanya hemodialisa. Jadi secara awamnya disamakan cuci darah. Jadi proses cuci darah ini sendiri sebenarnya proses untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal kita melalui ginjal. Jadi fungsi ginjal sebagai penyaring zat-zat toksin itu berkurang atau bahkan hilang, sehingga bisa jadi penumpukan dalam tubuh kita. Dan itu yang harus kita buang. Nah, gitu, melalui salah satu caranya adalah melakukan tindakan cuci darah. Tapi itu adalah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan pada saat ini pasiennya sudah mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal itu sebenarnya bisa dicegah dari pola hidup yang sehat. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya bisa kita cegah yang seperti itu. Jadi bagi sahabat Zakat TV yang mungkin insya Allah tidak akan mengalami hal tersebut, kita harus cegah kejadian-kejadian ini bisa terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Langkah-langkahnya sebenarnya itu ada beberapa langkah yang sederhana, tapi sering kita anggap sepele, gitu. Jadi untuk mencegah cuci darah ini sendiri terjadi yang sebagainya, kita mungkin perlu untuk menjaga pola hidup kita yang bagus. Yang pertama itu adalah ketika kita masih sehat seperti ini, kita harus menjaga asupan minum yang cukup. Yaitu kalau secara awamnya di TV-TV juga ya, di televisi lain itu kita bisa minum itu 2 liter sehari. Nah gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan 4 gelas, 2 gelas pagi, 6 gelas siang, terus sisanya 4 gelas untuk mencukupi 2 liter itu silakan, tidak masalah caranya bagaimana. Cuma kalau saran saya ada cara sederhana untuk bisa memenuhi kebutuhan asupan minum itu tanpa kita harus menakar-nakar di gelas. Sebenarnya sih kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri. Nah gitu. Jadi bagi sahabat Zakat TV yang mungkin di hari-hari biasa ketika kita beraktivitas sudah terasa haus, maka itu sudah ada warning tubuh, peringatan tubuh untuk segera minum. Nah, kita harus segera minum. Nah, tapi pertanyaannya adalah minum apa? Nah gitu. Apakah air putih? Ataukah air yang manis, ya bisa sirup, bisa teh manis, atau minuman kaleng, atau minum-minuman berpengawet lainnya. Nah gitu. Jadi pada dasarnya secara alaminya kita tentulah harus mengkonsumsi air putih. Kita harus mengkonsumsi air putih itu lebih banyak dibandingkan air-air lainnya. Jadi misalkan seperti kopi, teh,
Apalagi minuman kaleng itu kita harus batasin betul. Justru air putih yang harus kita banyakkan. Nah gitu. Jadi kita boleh minum 1 gelas, kita minum 1 gelas itu, terus kita rasakan 1 jam kemudian apakah masih kurang. Kalau ternyata masih kita rasakan kok masih haus ya seperti itu, terus kemudian kalau misalkan kita kencing, buang air kecil, warna air kecil kita itu kok lebih pekat. Misalkan katakan warna itu kok ya seperti kuning pekat atau malah jadi kecoklatan, itu tanda-tanda memang kita membutuhkan minum yang lebih banyak. Maka kita harus langsung segera minum lagi 1 gelas atau 2 gelas lagi. Nah sampai seperti itu terus sampai kita kencing, buang air kecil kembali dan warnanya sudah jernih. Itu patokan sederhananya. Artinya kita sudah cukup asupan minum kita dalam tubuh kita, terutama untuk air putih. Kemudian yang kedua itu, di samping kita menjaga asupan minum, yang kedua itu jangan sembarangan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Nah, jadi ini sering di masyarakat awam itu, misalkan sakit gigi, langsung datang ke apotek, beli obat sakit gigi, nah, langsung dikonsumsi obat sakit tadi dengan harapan sakitnya hilang. Dan itu dilakukan sembarangan. Artinya setiap ada sakit apapun itu, langsung minum itu, kadang-kadang dengan takaran dosis yang tidak sesuai, aturan makan minum tidak sesuai. Nah, gitu. Sehingga ketika diminum itu rutin selama bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan kerusakan pada sel-sel ginjal. Jadi obatnya itu macam-macam. Yang pasti obat-obat penghilang sakit, para sahabat Zakat TV tolong jangan sembarangan. Nah gitu, karena efek-efek setelah bertahun-tahun mengkonsumsi itu bisa menimbulkan gagal ginjal itu sendiri. Nah itu perlu diwaspadai. Jadi bagi para sahabat Zakat TV yang aduh sakit giginya dan sebagainya, jangan buru-buru minum obat. Jadi kita kadang-kadang senangnya itu orang Indonesia itu mengobati sakitnya doang, tapi tidak mengobati sumber sakitnya. Nah gitu, makanya jika sakitnya masih bisa para sahabat tahan, ya ditahan saja. Kontrollah ke dokter yang sesuai. Misalkan sakit gigi, kontrollah ke dokter gigi. Bisa jadi giginya ada yang bolong, dan itu mungkin harus ditambal dan yang lain-lain sebagainya. Nah, gambaran masyarakat yang terlalu sering mengkonsumsi obat sakit ini terjadi luas di masyarakat kita, terutama sakit gigi. Nah, itu sering sekali. Dan juga sakit kepala, sakit badannya, sakit lututnya, sakit pinggangnya, dengan mudahnya datang ke apotek, minta obat penghilang sakit, diminum langsung, bertahun-tahun seperti itu, tiba-tiba mengalami keluhan-keluhan, tiba-tiba setelah bertahun-tahun kemudian, kok saya mual-mual muntah tiba-tiba. Badan ini lemas, selemas-lemasnya, kok kayaknya seperti tidak ada tulangnya. Terus kemudian juga, ya kondisi-kondisi lain yang mungkin memang sangat terlihat jelas di masyarakat kita. Jadi hal-hal seperti itu nanti kita akan sampaikan lebih detail di segmen berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kembali lagi dengan saya, Dr. Agung, di segmen kedua ini, menyambung pembicaraan saya sebelumnya. Di sana saya sampaikan bahwasanya konsumsi obat-obat penghilang sakit yang terlalu berlebihan, tidak pada porsinya, terus sakit sedikit langsung minum obat. Nah, itu sangat memberikan andil dalam peningkatan kasus-kasus gagal ginjal. Nah, gitu. Jadi, kenapa saya berkata begitu? Karena memang yang kita lihat di lapangan, kasus gagal ginjal ini meningkat di lapangan dari tahun ke tahun. Bahkan sampai-sampai unit cuci darah itu sudah kehabisan tempat untuk bisa melakukan tindakan pada pasien-pasien. Bayangkan jika ada seorang pasien yang harus ditolak ke beberapa rumah sakit karena tempat layanan cuci darah ini sudah penuh. Nah gitu, artinya kita harus berpikir ulang, kenapa sih setiap tahunnya itu orang semakin banyak yang sakit ginjal. Nah gitu, makanya kita harus mewaspadai hal-hal tersebut. Jadi saran saya adalah ketika para sahabat Zakat TV
sakit pinggang, sakit ini dan sebagainya, mungkin sakitnya itu terus-menerus selama 3-5 hari, tidak ada salahnya jangan langsung meminum obat sembarangan. Nah, jadi nggak ada salahnya coba langsung ke tim medis atau paramedis untuk berdiskusi dahulu kira-kira apa yang mungkin menjadi penyebab sakit Anda. Jadi itu untuk lebih meminimalisir daripada penggunaan obat yang berlebihan. Bahkan kadang-kadang juga kaitan dengan antibiotik dan sebagainya yang tidak pada tempatnya, dan juga di mana di apotek bisa dibeli langsung, dan itu juga merupakan suatu hal yang juga ya cukup seharusnya tidak dibenarkan, yang seperti itu. Nah, jadi menjaga asupan minum. Yang kedua, tidak sembarangan mengkonsumsi obat penghilang sakit. Nah, gitu. Obat penghilang sakit itu ada macam-macam golongannya. Nah, gitu. Jadi obat itu kita berikan pada pasien harus sesuai dengan ketentuannya, dan kita harus melihat kondisi pasien dulu yang seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu yang mungkin perlu diperhatikan itu sahabat Zakat TV, saya harapkan untuk tidak rutin mengkonsumsi minuman yang cepat saji. Artinya misalkan pengalaman saya, kita mendapatkan beberapa kasus gagal ginjal. Pasien-pasien itu mengalami gagal ginjal pada usia yang cukup muda sekali. Umur 20 tahun sudah gagal ginjal, 23 tahun sudah gagal ginjal, 25 tahun seperti itu. Nah, dan dari pasien-pasien yang sudah saya tanyakan secara langsung, kebiasaan mereka itu memang salah satunya adalah mengkonsumsi minum-minuman kaleng. Nah, gitu. Jadi haus minumnya minuman kaleng. Haus, capek, letih minumnya minuman kaleng, minuman saset yang berbuih dan sebagainya, macam-macam bentuknya. Itu kita konsumsi rutin. Nah, gitu. Padahal seharusnya kita itu harus mendahulukan air putih. Air putih itu harus yang utama untuk mengatasi daripada rasa dehidrasi. Nah, dan juga perlu diingat bahwasanya ketika kita minum minuman yang manis, yang kita rasakan itu sebenarnya haus kita itu tidak cepat hilang, tapi malah akan semakin bertambah haus. Nah, coba para sahabat Zakat TV, coba mulai merasakan ketika kita haus minum minuman kaleng, minuman cepat-cepat saji seperti itu, makin haus enggak? Sehingga kita harus minum lagi lebih banyak. Nah, coba dibandingkan ketika kita minum air putih. Nah, itu pasti akan terasa perbedaan yang signifikan. Nah, jadi itu perlu diwaspadai oleh teman-teman sahabat Zakat TV. Jadi di mana kita memang harus mengembalikan tubuh kita ini ke kodratnya. Nah, gitu. Haus ya air putih. Nah, gitu. Bukan dengan air-air yang lainnya. Tapi bisa saja kita minum minuman yang lain kalau memang air putih itu betul-betul tidak ada. Tapi rasanya tidak mungkin tidak ada air putih itu. Pasti ada. Dan itu harus kita dahulukan yang utama. Terus kemudian yang penting itu adalah mengurangi asupan makanan-makanan berpengawet. Jadi pengawet makanan yang seperti itu bagi para sahabat Zakat TV yang memasak sendiri di rumah, memberikan itu, kalau bisa sudah saatnya kita harus mulai mengurangi hal tersebut. Gitu. Karena kadang-kadang kita bisa melihat sedikit banyaknya berpengaruh kepada kondisi-kondisi yang bisa membantu mengurangi fungsi ginjal kita. Terus kemudian tambahan satu lagi yang terakhir saya itu, secara teorinya janganlah sahabat Zakat TV itu untuk senang mengkonsumsi vitamin C yang dosis tinggi secara banyak gitu. Maksud saya begini, hari ini minum vitamin C dosis tinggi, besok minum lagi dosis tinggi, besok minum lagi dosis tinggi. Nah, gitu. Jadi dengan harapan staminanya bisa terjaga penuh. Kenyataannya ketika kita minum vitamin C yang terlalu berlebihan, suasana asam basa di ginjal kita itu akan cenderung lebih ke arah asam. Sehingga kalau suasana asam di ginjal itu berlama-lama, itu akan mempercepat terjadi pembentukan batu. Nah, gitu. Batu ginjal juga bisa menjadi penyebab akhirnya batu ginjal, merusak ginjal, lama-lama pembengkakan ginjal terjadi karena sumbatan karena batu ginjal. Akhirnya ujung-ujungnya terjadilah gagal ginjal, dan ujung-ujungnya adalah kita harus rutin cuci darah. Nah, itu yang harus sahabat Zakat TV waspadai. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu betul sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita melakukan pencegahan yang paling tepat dan paling sesuai. Nah, kadang-kadang memang kita kalau sakit ada obatnya, tapi seharusnya bukan begitu pola hidup kita. Kita harus berusaha mencegah, menormalkan tubuh kita,
menahan hawa nafsu kita untuk tidak minum-minum yang makan-makan minum berlebihan dan sebagainya, itu harus kita waspadai yang seperti itu. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita tidak usah takut dengan yang namanya gagal ginjal. Kita tidak usah takut dengan yang namanya cuci darah. Kenapa? Karena kita sudah jaga dari sekarang, insya Allah sampai tua kita akan tetap sehat dan ginjal kita tetap akan prima kondisinya, insya Allah. Nah, jadi bagi yang sehat sekarang ini nggak ada salahnya untuk menjaga tetap sehat. Nah, dan bagi orang-orang yang mungkin emang sudah memiliki sakit, katakanlah darah tinggi, kemudian sakit batu ginjal, kemudian sakit-sakit yang kaitannya dengan pembendungan cairan di tubuh, itu mungkin memang ada pola-pola yang harus dilakukan untuk memaintenance daripada kondisi penyakitnya supaya tidak semakin menurun, seperti itu. Tapi memang konsep-konsep itu bisa kita terapkan kalau kita memiliki kemauan untuk menerapkannya, mendisiplinkan tubuh kita dari sekarang. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa disiplin dari sekarang, kondisi tubuh kita akan selamanya bagus. Harapan kita seperti itu. Memang ada banyak faktor lain, tapi dengan kita melakukan hal tersebut, insya Allah 90% kita akan tetap sehat sampai tua. Insya Allah seperti itu. Jadi bagi para sahabat Zakat TV yang saat ini masih muda, energik, sehat, masih memiliki kemampuan aktivitas yang luar biasa, tolonglah tetap ingat tubuhnya itu untuk selalu dijaga. Nah, seperti itu. Jadi para sahabat Zakat TV, hal-hal seperti ini mohon harus kita sama-sama pahami, kita coba terapkan. Insya Allah kita akan selalu sehat, ginjal kita sehat, aktivitas kita sehat, sampai tua pun sehat. Insya Allah. Mungkin kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Terima kasih. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Lagi bersama saya, sahabat Zakat TV. Segmen ini mungkin saya akan membahas khusus tentang mencegah cuci darah pada pasien-pasien yang sudah mengalami sakit-sakit awal. Jadi ini khususnya pada pasien-pasien hipertensi dan pasien-pasien diabetes. Jadi penyebab gagal ginjal itu ya terbanyaknya memang dari diabetes dan hipertensi. Tapi diabetes dan hipertensi yang bagaimana yang bisa menyebabkan kasus-kasus cuci darah itu terjadi pada pasien-pasien yang pengidap penyakit tersebut. Jadi bagi pasien-pasien hipertensi yang mungkin tensinya itu tidak terkendali, artinya selalu tinggi, katakanlah tensinya selalu 180, terus kemudian pasien-pasiennya juga tidak rutin meminum obat, apakah karena kesibukannya atau karena memang kondisi tua sehingga sering lupa. Nah, makanya bagi pasien hipertensi yang usia muda kita harapkan bisa disiplin meminum obat. Kemudian yang kedua, membatasi asupan garam. Jadi makan makanan yang asin, yang seperti itu sudah harus mulai dibatasin. Terus kemudian bagi pasien-pasien tua yang hipertensi, keluarga harus memiliki peran utama ketika mengingatkan untuk mengkonsumsi obat-obatan hipertensi. Kenapa? Kalau misalkan darah tinggi ini terjadi terus, tekanan tinggi di pembuluh darah kita, tekanan yang tinggi di jantung tadi juga akan terjadi tekanan tinggi itu di ginjal, sehingga tekanan tinggi di ginjal tadi itu akan merusak sel-sel ginjal secara langsung. Tapi emang sifatnya tidak saat itu juga. Dia akan bertahap sekian tahun, tidak terkendali tensinya, lama-lama akan terjadi gangguan di ginjal. Kenapa? Karena pembuluh darah itu juga ada di ginjal, sehingga ginjalnya bisa rusak karena emang kerusakan pada pembuluh darah akibat tekanan yang terlalu tinggi karena darah tinggi yang tidak terkendali. Jadi bagi pasien-pasien darah tinggi, mengonsumsi obat darah tinggi, memang itu harus rutin. Diharuskan rutin dan kontrol rutin sekali sebulan, menjaga makan minumnya, menjaga aktivitasnya yang seperti itu demi menjaga kesehatan ginjalnya. Nah, gitu. Makanya bagi pasien-pasien yang darah tinggi yang sudah rutin meminum obat, ya kan, kemudian dia rutin kontrol, kemudian rutin memeriksakan tubuhnya ke dokter atau tim medis lainnya,
insya Allah gangguan-gangguan ginjal itu nantinya tidak akan terjadi. Nah, kemudian kalau untuk pasien-pasien yang diabetes, yang gula darah tinggi tidak terkendali, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan langsung pada pembuluh darah di ginjal. Nah, gitu. Jadi komplikasi-komplikasi diabetes itu ada yang ke pembuluh darah besar, ada yang ke pembuluh darah kecil. Nah, gitu, makroangiopati dan mikroangiopati. Yang seperti itu perlu kita waspadai. Sehingga bagi pasien-pasien yang diabetes tidak terkendali sama sekali, yang artinya mohon maaf mengkonsumsi obat anti diabetes itu tidak teratur sehingga gulanya naik turun 300, 400 naik turun tidak terkendali, lambat laun akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel ginjal juga, sehingga ujung-ujungnya adalah gagal ginjal dan ginjalnya pasiennya harus cuci darah rutin. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bagi pasien-pasien yang mengalami batu ginjal atau memiliki riwayat batu ginjal, itu juga harus diwaspadai. Karena bagi pasien-pasien yang pernah mengalami batu ginjal, sekian tahun bisa saja muncul kembali batu ginjal itu. Nah, jadi kalau batu itu semakin besar, kemudian dia semakin menutup saluran ginjal sehingga aliran cairan yang harusnya dibuang ke bagian kantong kemih itu terhambat, sehingga terjadi pengumpulan cairan di ginjal, ginjalnya akan menjadi semakin besar. Kalau ginjal semakin besar, terjadilah penurunan fungsi daripada ginjal itu sendiri. Sehingga ginjal itu jadi sakit, jadi rusak, fungsinya turun, sehingga kemampuannya untuk mengeluarkan zat-zat sisa itu sangat berkurang, sehingga terjadilah yang namanya gagal ginjal. Dan harus dibantu dengan yang namanya mesin hemodialisa atau cuci darah itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu ya mohon harus kita waspadai, terutama bagi pasien-pasien yang memang memiliki penyakit tertentu. Yang sering disebutkan tadi, hipertensi, diabetes, kemudian asam urat, kemudian juga katakanlah memang pernah riwayat batu ginjal, atau mungkin penyakit infeksi lainnya bisa menyebabkan daripada gagal ginjal itu sendiri. Misalkan infeksi di ginjal akibat dari infeksi saluran nafas bisa saja terjadi, dan itu kita juga harus hati-hati. Cuma pada dasarnya bagi pasien yang memang sudah memiliki penyakit dasar yaitu hipertensi, diabetes, asam urat, memang itu harus tetap menggunakan obat-obatan yang rutin digunakan untuk mengendalikan daripada hipertensi, diabetes, asam urat, dan kondisi-kondisi lainnya, supaya ginjalnya tetap terjaga. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau pasien itu sudah mengalami gagal ginjal, itu akan terjadi penurunan kualitas hidup yang signifikan pada pasien. Sehingga pasien-pasien yang sudah divonis gagal ginjal itu cenderung tidak lagi patuh minum obat, kemudian cenderung putus asa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu juga secara tidak langsung pasti akan mengganggu proses daripada usaha kita untuk menyehatkan mereka-mereka yang sudah mengalami gagal ginjal. Jadi memang konsep-konsep seperti ini kita harus menjaga betul kondisi tubuh kita dari kita masih muda. Harapan kita ketika kita sudah tua kita bisa tetap sehat, nah, dan juga tidak mengalami sakit-sakit kronis lainnya. Dan juga bagi para sahabat Zakat TV, tidak ada salahnya dari sekarang itu kita harus melakukan pola-pola tertentu. Ya seperti sudah saya sebutkan tadi, mungkin saya bisa ulang kembali. Yang pertama adalah menjaga asupan minum yang cukup, terutama ketika kita aktivitasnya berlebih, berkeringat berlebih, sehingga kita harus minumnya juga lebih banyak. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi minuman-minuman yang cepat saji, yang kaleng, yang botol, apapun kemasannya. Kemudian mengurangi asupan makan makanan yang berpengawet, kita harus mulai kurangi juga. Terus yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi obat-obatan penghilang nyeri sembarangan. Nah, jadi hal-hal seperti itu, 4 hal tersebut secara dasar mohon bisa kita terapkan bersama. Kenapa? Kalau tidak kita terapkan, hasil akhirnya adalah sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan dan cukup menakutkan bagi orang-orang yang mungkin mengetahui tentang bagaimana sih penyakit ini sebenarnya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Walaupun mengobati itu ada obatnya, tapi lebih baik kita jangan sakit. Nah, harapannya dengan cara mencegah itu tadi, proses pergerakan penyakit itu tidak cepat dan tidak berlarut sehingga ginjal kita tetap sehat. Kenapa? Karena kalau ginjal sakit, seluruh tubuh itu pasti akan sakit. Nah, jadi jagalah ginjal Anda supaya kualitas hidup Anda jadi lebih bagus, dan juga kita bisa tetap akan menikmati hal-hal lainnya,
seperti kita bisa beribadah dan sebagainya dengan enak dan nyaman, insya Allah. Jadi para sahabat Zakat TV, ginjal kita cuma 2, jangan dirusak. Walaupun ginjal kita rusak 1, masih ada 1, tetap itu akan mengurangi fungsi tubuh kita juga. Jadi dijaga dari sekarang, insya Allah kita akan selalu sehat dan kualitas hidup kita juga akan tetap prima, insya Allah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.